Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dan Prof. Yunus, Angkatan 1, Kota Pekanbaru, CGP Angkatan 1, tahun 2020. Fasilitator Bapak Budi Hartono, SPD MPD. Pendamping Bapak Dr. Ahmad Hidir, MS. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dan bekerja serta memiliki tanggung jawab. Anggota kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok yang ada di dalam kelas, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang ada di kelas, ataupun anggota yang ada di dalam komunitas sebagai ketua daripada komunitas. Kemudian sebagai pengendali dan pengambil keputusan dalam pencapaian tujuan, visi dan misi, serta mempengaruhi orang lain dengan pendekatan baik itu berbasis aset maupun berbasis dengan masalah. Kemudian memberdayakan segala sumber daya yang ada untuk melejitkan potensi yang ada pada setiap unsur-unsur yang terlibat di dalam ekosistem dalam menggapai visi, misi, dan tujuan bersama. Implementasinya yang pertama di dalam kelas, tentunya menjadi seorang guru, kehadirannya itu dirindukan oleh peserta didik. Ya, kalau kita sudah menjadi seorang guru yang kehadirannya dirindukan oleh peserta didik, artinya kita sudah berhasil menjadi role model di dalam pendidikan pembelajaran yang kita ajarkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian di sekolah tentunya dengan membuat sebuah komunitas dan menjadi teladan, contoh, jadi menjadi virus, dimulai dari diri kita. Setelah dari kita, baru perubahan itu berangsur-angsur nanti akan merangsang dan membangkitkan gairah terhadap kawan-kawan yang lain untuk menggerakkan pendidikan agar dapat memenuhi pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik. Serta di dalam bermasyarakat juga berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, ya, baik itu BSKM, sosial-sosial yang lainnya, serta membantu anak-anak yang kurang mampu yang ada di sekitar sekolah atau warga yang ada di sekolah yang kesulitan di dalam hal ekonomi. Kemudian hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat itu yaitu berhubungan langsung itu terhadap kebutuhan yang ada di dalam kelas. Artinya kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas, di sekolahnya dan lingkungannya. Kita juga harus bisa memetakan bagaimana dapat nanti peserta didik ini bisa belajar dengan aman, nyaman dan tenang di sekolah. Lakukan komunikasi secara asertif itu dapat menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Bisa dia berkomunikasi secara lugas, tegas, disiplin, sesuai dengan tempat dan keadaannya. Menetapkan visi, misi, tujuan secara bersama dan dilaksanakan secara bermusyawarah serta dengan kesepakatan yang bersama. Kita hubungkan dengan modul 1.1 terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya pendidik harus pandai mendidik dan menuntun anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Era abad 21 ini tentunya kita zaman mendidik anak itu juga harus dibarengi dengan keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh guru. Kemudian juga harus tetap menerapkan Patra Triloka, Tutwuri Handayani. Ya. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi dukungan ataupun memberi semangat, serta di belakangnya kita mendorong bagaimana peserta didik ini dapat berkembang dengan kodratnya masing-masing. Serta kita juga menyerapkan asas trikon, ya, secara berkesinambungan, ya, juga mendapat secara konvergen, mencari contoh dari tempat luar, ya, dari tempat-tempat yang bagus, serta konsentris, tidak menghilangkan budaya kearifan lokal yang ada di daerah kita. Karena Indonesia ini terkenal dengan kebudayaannya, suku bahasa yang sangat banyak, dan peran guru. Ya, tentunya guru juga harus memberi
pembelajaran ataupun memberikan pendidikan itu harus berpihak kepada peserta didik, harus memiliki jiwa yang mandiri, punya inisiatif mencari dan menemukan sumber belajar yang bervariasi. Tidak hanya menunggu, tetapi dia inisiatif, jadi melakukan hubungan, melakukan kerjasama, baik itu sesama teman sejawat, terhadap rekan-rekan yang ada dengan guru serumpun seperti MGMP, MKK, KKG dan sebagainya, serta guru-guru yang ada di luar jaringan yang ada di dalam daerah ataupun di luar daerah. Pandai inovatif, memiliki daya lenting, dapat dia keluar dari permasalahan yang dihadapi dengan memberikan dan menerapkan hal-hal yang terbaru, hal-hal yang terbarukan yang dia punya, sehingga pembelajaran itu yang dilaksanakan dalam kelas itu hidup, anak-anak peserta didik merasa aman, tenang, dan nyaman di dalam belajar, serta reflektif, berkaca dan bercermin diri sejauh mana pembelajaran selama ini dilaksanakan, apakah telah memenuhi kaidah-kaidah keberpihakannya kepada murid, telah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, atau masih perlu penambahan atau perlu perubahan. Karena pembelajaran itu adalah kita harus selalu merefleksikan diri kita sejauh mana kita baru bisa untuk melakukan pembelajaran yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terhadap modul 1.3, visi dan misi guru penggerak, tentunya murid merdeka harus diiringi terlebih dahulu dengan gurunya merdeka. Ya, bagaimana kita untuk mengharapkan sesuatu hasil yang baik kalau kita tidak bisa memberikan yang terbaik. Kemudian bisa menggali mimpi-mimpi kita dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang pada modul tersebut juga diajari bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan sistem bagja, inquiry apresiatif dalam menuju kebahagiaan. Karena pada dasarnya untuk belajar itu kita harus intinya adalah bahagia. Kemudian mencapai profil pelajar Pancasila. Dalam modul 1.4 budaya positif, tentunya kita akan melakukan musyawarah dan komitmen dalam implementasi kesepakatan kelas, membudayakan hal-hal yang positif mulai dari diri kita, dari kelas kita, kemudian dari sekolah. Kemudian memberikan contoh-contoh karakter yang baik kepada peserta didik. Tidak arogan, emosi, dan sebagainya. 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di sini memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, itu berdasarkan minat, profil belajar, dan kesiapan belajar. Artinya rancangan pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu dia mulai dari strategi pembelajaran, media pembelajarannya, tugas pembelajarannya, semuanya itu harus dikelompokkan berdasarkan minat, profil, dan belajar, serta membuka dorongan potensi yang ada pada murid agar berkembang, saling menghargai, berkolaborasi, menciptakan keamanan dan kenyamanan, serta rasa keadilan. Serta menggunakan strategi berdasarkan kontennya, proses, dan produknya. Dan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional, kita dituntut agar dapat berkesadaran penuh agar ekosistem sekolah dapat menerapkan mindfulness ini secara maksimal. Ketika kita sedang lelah di dalam pembelajaran, gunakanlah teknik stop, bagaimana kita bisa mengembalikan hawa-hawa sejuk, ya, energi-energi positif agar dikembalikan ke dalam hati dan pikiran kita. Juga kita memiliki rasa empati yang tinggi, rasa resiliensi yang tinggi, ya. Bagaimana kita dapat keluar dari permasalahan sehingga ketika kita belajar itu dapat dengan tenang dan tidak pemikiran kita tidak bercabang-cabang lagi. Ya, dengan melakukan teknik stop ini mudah-mudahan kita diajarkan dengan coaching bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan itu secara mandiri. Pada teknik ini salah satu contohnya itu dilaksanakan dengan coaching model Tirta. Ya, bagaimana kita menerapkan tujuan daripada diskusi, kemudian mencari dia identifikasi masalah, berikutnya penyelesaiannya seperti apa, kemudian kesimpulannya seperti apa, dan tanggung jawabnya. Modul
dalam modul 31 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya di sini kemarin sudah ada dijelaskan tentang perbedaan antara dilema dengan bujukan moral. Di mana dilema etika ini adalah mengambil sebuah keputusan dari dua alternatif yang kedua-duanya benar, tetapi moral itu sudah jelas keputusan benar dan salah. Jadi di dalam dilema etika ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan dilaksanakan dengan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan. Untuk mengikuti pelatihan ini, pendekatan komunitas yang selalu terkait dengan berbasis masalah. Karena setiap persoalan yang dihadapi dicari dulu permasalahannya seperti apa, sehingga potensi-potensi yang ada itu terlupakan dan terabaikan. Kemudian setelah mempelajari materi ini, ya, diupayakan nanti untuk ke depan meminimalisir pendekatan berbasis masalah dengan diganti dengan berbasis aset, ya, dengan inventarisasi aset-aset agar kompetensi dan potensi setiap aset itu dapat diberdayakan secara maksimal. Kesimpulannya dan koneksi dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita dapat memberikan karakter-karakter yang baik dalam diri kita sebagai guru, siswa ataupun sekolah, ya, baik berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, seperti sikap jujur, tanggung jawab, sopan, empati, disiplin, dan sebagainya. Secara profesional dan proporsional, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan ini dilakukan secara konsisten, ya. Nah, konsisten itulah yang akan menentukan keberhasilan dan nilai diri kita sebagai seorang guru, baik dari segi tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan sebagainya. Serta memiliki daya lenting, dapat memecahkan masalah sendiri maupun yang timbul di lingkungan itu dengan secara bijaksana. Koneksinya yang pertama terhadap kodrat aset tadi adalah terhadap kodrat itu harus kita sesuaikan dengan alam dan zamannya. Ya, sesuai dari pemahaman pikiran Ki Hajat Utara, peserta didik itu harus dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, memiliki sebuah nilai yang baik, yang baik isinya mulai dari otak, pemikiran, dan tingkah lakunya itu adalah hal-hal yang ditanamkan adalah hal yang baik. Tujuan yang jelas sebagai seorang guru, budayanya positif, membudayakan kearifan budaya lokal, kearifan budaya nasional itu tetap dibudayakan, bertoleransi yang baik, memenuhi pembelajaran belajar peserta didik, serta dapat mengontrol emosinya dengan melakukan mindfulness, teknik stop, dan sebagainya, coaching di dalam pemecahan sebuah masalah agar masalah tersebut dapat dengan sadar dan dapat dipecahkan secara sendiri, secara bertanggung jawab oleh yang memiliki masalah, serta menjadi seorang leader, pemimpin, ya, di dalam pengambilan keputusan, apakah dia itu nanti permasalahan itu dalam bentuk dilema ataupun di dalam rujukan moral. Mungkin saya sampaikan pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Saya Emropi Yunus, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru tahun 2020. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.